adik-adik, sudah lama ya tidak ketemu dengan Kak Clara. Oh, sebelum kita memulai kelas iman online ini, Kakak mau tanya. Siapa di sini yang sudah gosok gigi? Coba angkat tangan yang tinggi. Ayo. Siapa yang belum mandi? Bisa kecium loh sampai tempat kakak di sini. Ayo, ngaku. Oh, tapi adik-adik semua di sini pasti sudah sarapan pagi, betul? Mana coba suaranya? Ayo yang sudah sarapan. Harus semangat ya ikut kelas Bina Iman biarpun online. Gak apa-apa kita online, tetapi kita tetap dikasih kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus bersama keluarga kita di rumah. Oke, sebelum memulai kelas Bina Iman online ini, ada baiknya kita mulai dengan doa pembuka. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Baik adik-adik, sudah tidak ada yang berbicara ya. Saatnya kita hening sejenak untuk berbicara kepada Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kami membuka mata kami di pagi yang indah hari ini. Tuhan Yesus yang kami sayangi, sebentar lagi kami akan memulai kelas Bina Iman online ini. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, lindungilah selalu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, tumbuh kembang di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, baik adik-adik. Siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk bernyanyi bersama? Mana coba angkat tangan yang sudah siap bernyanyi. Kalau kita nyanyi, suaranya harus yang lantang dan semangat. Dan tidak lupa pakai gaya, oke? Nah, di sini kakak sudah siapin nih satu lagu judulnya Aku Bahagia. Pasti sudah pada tahu semua ya. Oke? Siap? Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi nyanyinya ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena
Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Oke adik-adik, sudah semangat tentunya? Baiklah, saat habis ini kita akan mendengarkan firman, kemudian akan melakukan kreativitasnya. Tetap semangat ya adik-adik. Hai adik-adik. Adik-adik, kita siap mendengarkan cerita yuk? Iya, Kakak Vinia mau menceritakan sebuah cerita Daniel di Gua Singa. Ya, Daniel di Gua Singa. Adik-adik juga kalau yang sudah bisa baca di Alkitab di kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ya, Daniel adalah seorang yang abdi Tuhan yang sangat benar, yang sangat baik, ya. Dia selalu taat sama Allahnya. Kemudian Daniel itu waktu itu hidup di pemerintahan Raja Darius, ya. Raja Darius adalah seorang raja yang sangat bijaksana, raja yang kaya, raja yang banyak pegawainya. Pada saat itu Daniel, ya, salah satu pegawai daripada Raja Darius ini. Karena kepintaran, karena kehebatan, dan rendah hatinya, Raja Darius itu melihat Daniel, ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi di negeri itu. Kemudian dia mengatakan, aku akan mengangkat Daniel menjadi seorang panglima paling tinggi di negara ini. Ya, terus kemudian para pejabat yang lain kemudian gak senang hati, dia iri hati. Mereka mengatakan, wah ini gak bisa nih, si Daniel masa boleh jadi pejabat tertinggi, gak bisa. Ayo kita cari kejelekan Daniel, ya. Kemudian Daniel kemudian ketika pulang sampai di rumah, dia kemudian berdoa sama Tuhan Allah, ya. Dia berdoa pagi, siang, dan malam. Kemudian para pejabat yang lain itu bilang gini, wah ini satu kesempatan, kita akan bisa membunuh Daniel, masukkan Daniel ke dalam gua singa. Kemudian para pejabat itu datang ke Raja Darius. Raja adalah yang paling tinggi, yang maha mulia, bukan? Iya. Coba Raja keluarkan titah, mungkin surat bahwa Raja adalah yang harus dihormati, yang harus disembah. Terus rajanya berpikir, baiklah, aku akan membuat sebuah surat pernyataan seperti itu. Kemudian Raja Darius mengeluarkan surat, adik-adik, ya, barang siapa yang tidak memuliakan Raja Darius akan mati, masuk di kandang singa. Kemudian setelah surat itu keluar, para pejabat kemudian lapor kepada raja. Raja, ternyata Daniel itu berdoa, ya, dia menghormati Allah, bukan Raja Darius. Jadi dia harus masuk dalam kandang singa. Nah, adik-adik, kemudian para panglima yang lain itu kemudian bersepakat untuk memasukkan Daniel ke dalam kandang singa. Terus raja bilang gini, ya Allah, Daniel, coba tolong bantu Daniel supaya selamatkan dia supaya tidak dimakan singa. Tapi tidak ada cara lain, adik-adik. Terus kemudian akhirnya Daniel masuk di dalam kandang singa, adik-adik. Singanya itu banyak, ya. Kita lihat di sini, singanya ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5, adik-adik. Semuanya lapar. Singanya belum makan beberapa hari.
Terus kemudian Daniel masuk ke dalam situ dan ditutup rapat, ya. Kemudian di dalamnya Daniel berdoa, ya Allahku, ya Tuhanku, aku adalah orang benar, aku tidak berdosa, selamatkanlah aku. Kalau Allah berkenan, selamatkanlah aku. Nah, kemudian Allah menurunkan, ya, mengutus malaikatnya untuk menutup semua mulut-mulut dari singa itu. Singa itu yang lapar tidak bisa membuka mulutnya. Wah, kemudian tapi orang-orang lain di luar itu nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mereka pikir pasti Daniel sudah dimakan singa. Kemudian Raja Darius sedih sekali. Dia terus berdoa, Allah Daniel, tolong bantu Daniel, Allah Daniel, tolonglah supaya Daniel tidak diapa-apakan sama singa. Kemudian, ya kalian bisa lihat, ya, ini adalah malaikat yang diutus sama Allah untuk menutup semua mulut-mulut dari singa itu, ya. Kemudian besok paginya, apa yang terjadi adik-adik? Dibuka, Daniel tidak tersentuh, tidak ada lecet, tidak ada luka sedikit pun. Wah, hebat. Terus kemudian Raja Darius, wah, Allah Daniel ternyata luar biasa ya. Wah, ternyata ini orang-orang yang jahat yang memasukkan Daniel ini malah harus dihukum. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam kandang singa, adik-adik. Ya, gantian. Ya, coba dilihat. Akhirnya mereka masuk dalam kandang singa sebagai hukumannya. Ya, jadi Daniel akhirnya selamat, adik-adik. Nah, setelah selamat, Raja Darius mengatakan, hai para rakyat yang kucintai, ya, semua harus menyembah raja dari Allahnya Daniel, ya, harus menyembah, karena bukan menyembah saya, ada yang lebih tinggi, yaitu Allahnya Daniel. Hayo semua kita menyembah Allah Daniel. Nah, jadi saat itu semua tidak menyembah manusia, saat itu semua tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah raja, langsung menyembah Allah yang hidup. Nah, seperti itu adik-adik. Adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa ambil intinya apa? Iya, betul. Kita harus hanya menyembah Allah Bapa di surga, ya. Kita harus berdoa pagi, siang, dan malam. Apa? Kenapa? Menyembah mama papa? Bukan, itu menghormati, ya. Itu menghormati mama dan papa. Mama dan papa harus kita hormati, betul, bukan kita sembah. Harus diturutin apa kata mama papa, karena mama papa adalah wakil Allah di dunia, ya. Demikian adik-adik cerita dari Kakak Vinia. Semoga ini sangat bermanfaat untuk adik-adik. Oke adik-adik, sudah selesai ya mendengarkan ceritanya. Sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, kali ini Kakak Jessica akan menemani adik-adik beraktivitas. Kira-kira mau buat apa ya? Kakak mau mengajak adik-adik membuat pembatas Alkitab. Nah, gimana caranya? Yuk kita buat sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk adik-adik kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Bahannya itu ada pensil warna, lem, gunting, bolpoin, kertas warna, lalu karton berwarna putih. Sekarang adik-adik siapkan dulu 1 lembar kertas warna. Bebas warnanya boleh apa aja. Kalau kakak memilih warna orange. Sudah dipegang semuanya? Yuk kita buat bersama-sama ya. Adik-adik yang masih bingung atau butuh bantuan orang tua, yuk mama, papa, kakak, dibantu adik-adiknya kita membuat pembatas Alkitab. Pertama-tama, lipat kertas warnanya menjadi 2 seperti ini. Nih, membuat seperti segitiga, lalu diratakan ya.
Oke, sudah diratakan semua. Setelah itu, bagian depannya dilipat ke bawah seperti ini, lalu diratakan juga. Nah, seperti ini. Sudah semuanya seperti ini? Oke, kalau sudah adik-adik, lipat bagian yang berwarna orange itu ke dalam seperti ini adik-adik. Nih, seperti ini. Setelah dilipat dan ditekan, dibuka kembali. Lakukanlah hal yang sama di sudut yang satunya lagi. Seperti ini. Nah, kalau sudah, dibuka lagi ya. Sudah semuanya? Bisa? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya adik-adik, sisi lancip bagian yang sebelah sini nih yang kakak pegang, adik-adik tarik ke atas sampai warna putihnya hilang dengan warna orange. Lalu ditekan-tekan biar rapi. Nah, sama halnya dengan sisi yang satunya lagi. Ditarik ke atas sampai warna putihnya tertutup warna orange. Atau warna yang lain seperti yang adik-adik punya. Nah, seperti ini. Coba. Sudah bisa belum? Yuk, Mama Papa dibantu yuk adik-adiknya kalau kebingungan. Sudah semua seperti ini? Oke, kalau sudah adik-adik, bagian yang di atas ini dilipat masuk ke bawah. Nih, seperti ini. Nah, dilipat masuk ke bawah, lalu ditekan sehingga warna orange-nya hanya setengah. Lakukanlah hal yang sama di sudut yang satunya lagi ya. Dimasukkan ke dalam, dilipat ke dalam, dan dilipat. Jadinya seperti ini adik-adik. Tapi kita putar. Tada! Duh, jatuh kakak punya. Seperti ini. Oke? Sudah? Bisa? Oke, kalau sudah bisa adik-adik, adik-adik ambil karton putihnya. Lalu, bagian yang atas kita tempel ke karton putih. Nih, jadi yang ditempel di karton putih hanya bagian atasnya saja seperti ini. Masih ada bagian sisa. Yuk adik-adik kita lem sama-sama ya. Kakak juga lem di sini. Kalau adik-adik bingung, yuk minta bantuan ke mama papahnya ya. Biar nanti kita selesainya sama-sama. Oke. Nah, kakak sudah selesai lem. Lalu kakak akan tempel. Tempelnya di bagian mana saja adik-adik. Yang penting setengah. Nah, seperti ini. Kalau dari belakang tampaknya seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan dengan bagian depan. Sudah semua? Bisa? Pasti bisa. Nah, setelah ini adik-adik bisa gambar rambutnya singa. Seperti menggambar daun. Sebentar, kakak contohkan ya. Kakak gambar dulu. Nanti kalau sudah selesai gambarnya, kakak akan tunjukkan kepada adik-adik ya. Biar adik-adik juga jelas. Nah, seperti ini adik-adik. Terlihat ya? Nah, digambar seperti rambutnya singa. Sudah? Pelan-pelan aja adik-adik ya. Nah, setelah selesai digambar, adik-adik gunting. Gunting sesuai dengan gambar yang adik-adik buat. Nih, kakak juga akan gunting bersama dengan adik-adik. Tapi, kalau adik-adik masih kecil, minta tolong mama dan papa ya. Atau kalau ada kakak juga boleh minta tolong sama kakak. Nih, kakak akan bersama-sama dengan adik-adik
menggunting sesuai dengan gambar yang kakak buat. Coba ya, kakak nggak bisa lihat ke kamera dulu ya. Nanti jari kakak tergunting. Pelan-pelan aja adik-adik, kakak nggak akan buru-buru menemani adik-adik biar selesai. Nah, seperti ini. Coba kakak akan gunting sampai selesai. Tidak banyak adik-adik, sedikit ya. Coba kalau adik-adik sudah selesai, tunggu kakak ya. Kakak perlu sedikit lagi dan selesai. Seperti ini, sudah mirip dengan rambutnya singa. Tapi rambut singa kan nggak berwarna putih. Yuk kita warnai sama-sama. Kita warnai yang putih-putih ini nih rambutnya dengan warna coklat. Adik-adik bisa ambil pensil warnanya, warna coklat, lalu adik-adik warnai deh semuanya sampai selesai. Setelah diwarnai rambutnya, nah diwarnai sampai selesai, sampai rapi, tidak ada warna putih, semuanya rapi. Lalu adik-adik bisa tambahkan mata dan mulutnya. Nah, kakak punya sudah jadi nih. Tada! Rambutnya sudah berwarna coklat, ada mata dan ada mulutnya. Mulutnya boleh adik-adik pakai kertas warna hitam, boleh juga digambar menggunakan ballpoint. Nah, sudah jadi adik-adik. Nah, pembatas kitab suci ini bisa kita pakai deh. Caranya, nih, ini ada Alkitab dan ini ada pembatas Alkitab. Tinggal adik-adik taruh aja nih, seperti ini. Nih, dimasukkan halamannya ke dalam si wajah singa. Nah, fungsinya seperti ini. Jadi adik-adik nanti kalau lagi selesai baca Alkitab dan mau dilanjutkan besok hari, adik-adik tinggal buka deh, karena terlihat, wah ada si pembatas singa. Adik-adik nggak usah mencari lagi satu-satu. Adik-adik tinggal membuka saja yang ada pembatasnya. Oke. Semoga aktivitas kali ini bisa diselesaikan dengan baik ya adik-adik. Sampai jumpa di lain pertemuan. Kita lanjutkan dengan nyanyian penutup ya. Dadah. Oke adik-adik, gimana cerita dan kreativitas tentang Daniel hari ini? Pasti menyenangkan ya. Untuk kreativitasnya disimpan loh, jangan sampai hilang, apalagi sampai dibuang, nanti kakak sedih. Nah adik-adik, untuk nilai-nilai yang tadi sudah didapatkan, yang sudah adik dengarkan dari cerita Daniel, juga harus diterapkan dalam kehidupan. Banyak hal positif yang bisa adik-adik lakukan dan adik-adik pelajari dari cerita tersebut. Oke, sebelum kita nyanyi lagi, kita berdoa dulu yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, ku lipat erat-erat. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang kami sayangi, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kelas Bina Iman online ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau selalu membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih dalam mewartakan ajaran cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami, teman-teman, dan keluarga yang kami sayangi selama
pandemi COVID-19 ini. Semoga juga nanti kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu di kelas. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Bimbinglah dan lindungilah kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, kira-kira abis ini kita ngapain lagi ya, Kak? Ada yang kurang gak sih kira-kira adik-adik? Oh, lagu penutup. Betul adik-adik. Tapi sebelumnya, karena tadi di awal kakak cuman punya 1 lagu pembuka, kakak punya 2 lagu penutup bonus untuk adik-adik. Oke, kira-kira lagu yang pertama, nah ini nih. Kudaki, daki, daki, daki. Pasti semua pada tahu dong lagunya. Oke, kita nyanyi sama-sama dan pakai gerakan ya. Siap? Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Ayo yang lebih semangat adik-adik. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Oke, kita akan masuk ke lagu yang kedua. La 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 la. Pasti sudah pada tahu dong lagu apa itu. Bersiap ya untuk lagu yang kedua. Kita mulai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Si Yesus indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kakak ingin ucapin terima kasih banyak atas partisi adik-adik telah mengikuti kelas Bina Iman Online minggu ini. Sekian dari kelas Bina Iman Online minggu ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kelas Bina Iman Online kita minggu depan. Dan selalu pesan kakak pada adik-adik agar adik-adik bisa selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya adik-adik. Dan selalu menjaga kesehatan dari atas sampai ke bawah. Karena kalau adik-adik jaga kesehatan, virus dan bakteri tidak mau dekat-dekat pada kita adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya, dadah, sampai jumpa.